Dunia hari ini, seolah sedang menahan napas kolektifnya saat menatap peta Timur Tengah yang kian membara di depan mata kita. Pertanyaan besarnya, bukanlah lagi tentang apakah konflik besar akan terjadi, melainkan, kapan domino terakhir akan jatuh dan apakah jatuhnya Teheran akan menjadi lonceng pembuka bagi Perang Dunia Ketiga. Kita melihat sebuah pola yang sangat akrab, sebuah déjà vu geopolitik yang mengingatkan kita pada tahun 2003, saat Irak digempur habis-habisan oleh koalisi Barat atas nama keamanan global. Namun, kali ini taruhannya jauh lebih besar, karena Iran bukan sekadar negara dengan kekuatan regional biasa, melainkan jantung dari jaringan perlawanan yang sangat kompleks di seluruh dunia Islam. Mengapa Iran selalu diposisikan sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan dunia oleh Washington? Meski bukti kepemilikan senjata nuklirnya masih terus diperdebatkan hingga detik ini, kita harus berani bertanya secara kritis, apakah ini benar-benar tentang misi perdamaian global? Ataukah ini tentang menjaga sebuah tatanan di mana hanya ada satu matahari yang boleh bersinar di tanah Timur Tengah? Tekanan terhadap rudal jarak jauh Iran seringkali digambarkan sebagai langkah defensif. Namun bagi mata yang jeli, ini tampak seperti langkah awal untuk melucuti perisai sebuah bangsa sebelum mereka benar-benar diruntuhkan kedaulatannya secara total. Sejarah telah memberikan kita pelajaran yang sangat pahit. Setiap kali sebuah negara di kawasan ini dilucuti keamanannya, tak lama kemudian kedaulatannya akan rata dengan tanah. Lihatlah perjalanan dari Libya hingga Irak, di mana pola pelucutan demi perdamaian selalu berakhir dengan kekacauan domestik yang berdarah dan intervensi asing yang tidak pernah berakhir. Iran kini berada di persimpangan jalan yang sama, ditekan untuk menyerahkan taring pertahanan mereka, yaitu rudal-rudal balistik jarak jauh. Dengan imbalan janji-janji stabilitas yang selama ini terbukti semu di tangan kekuatan besar. Jika pertahanan Iran runtuh, kita tidak hanya akan melihat perubahan rezim di Teheran, tapi kita akan menyaksikan runtuhnya seluruh keseimbangan kekuatan yang selama ini menjaga Timur Tengah dari dominasi mutlak satu pihak. Runtuhnya Iran akan menciptakan sebuah kekosongan kekuasaan yang sangat berbahaya, yang dipastikan akan memicu reaksi berantai dari para sekutu globalnya seperti Rusia dan Tiongkok. Inilah yang kita sebut sebagai efek domino yang nyata, di mana satu negara yang jatuh akan menyeret seluruh dunia ke dalam pusaran konflik yang tak lagi bisa dikendalikan oleh diplomasi manapun. Segmen ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenung. Sebelum semua terlambat, apakah kita sedang menuju perdamaian sejati, ataukah kita sedang menyaksikan babak awal dari sebuah tragedi global yang tak terbayangkan? Geonusa Journal hadir bukan untuk memberikan jawaban yang menenangkan, tapi untuk membedah realitas yang pahit agar kita tidak sekadar menjadi penonton saat sejarah sedang ditulis dengan tinta darah. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana kepentingan-kepentingan raksasa ini saling bertabrakan dengan hebat di atas langit Teheran yang kian memerah. Untuk memahami masa depan Iran secara jernih, kita wajib menoleh ke belakang, pada tragedi yang menimpa Baghdad 2 dekade silam, yang mengubah wajah dunia selamanya. Pola yang digunakan terhadap Iran hari ini memiliki kemiripan yang mengerikan dengan skenario invasi Irak tahun ke-2003, di mana narasi senjata pemusnah massal digunakan sebagai alat pemantik api perang yang sangat efektif. Saat itu, dunia dipaksa untuk percaya bahwa Irak adalah ancaman global yang harus segera dilumpuhkan. Namun, setelah kedaulatan mereka hancur berkeping-keping, terbukti bahwa narasi tersebut hanyalah sebuah alat politik belaka. Kini, Iran menghadapi tuduhan yang serupa, namun dalam kemasan yang sedikit lebih modern, yaitu program nuklir dan pengembangan rudal balistik jarak jauh yang mereka miliki. Amerika Serikat dan para sekutunya bersikeras bahwa rudal-rudal Iran adalah ancaman bagi stabilitas Eropa dan keamanan dunia, sehingga harus segera dibatasi melalui berbagai tekanan ekonomi dan militer. Namun, kita harus kritis, mengapa rudal Iran begitu dipermasalahkan, sementara persenjataan nuklir pihak lain di kawasan yang sama dibiarkan tanpa pengawasan internasional sedikit pun. Inilah yang disebut sebagai standar ganda geopolitik, yang sangat mencolok dan tidak adil. Sejarah mencatat dengan tinta hitam
bahwa militer sebuah negara adalah benteng terakhir kedaulatannya. Jika benteng itu dilucuti atas nama perjanjian internasional, maka negara tersebut akan menjadi sangat rentan. Irak dilucuti melalui sanksi yang mencekik sebelum akhirnya dibombardir. Sementara Libya dibujuk untuk melepaskan program senjatanya, sebelum akhirnya pemimpin mereka digulingkan dengan bantuan militer NATO. Iran sangat menyadari pola ini. Itulah sebabnya mereka bertahan dengan sangat gigih untuk tidak melepas program rudal mereka. Karena bagi mereka, rudal adalah satu-satunya asuransi eksistensi. Agar nasibnya tidak berakhir seperti Irak. Tekanan terhadap rudal jarak jauh Iran sebenarnya adalah upaya strategis untuk memastikan bahwa Iran tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyerang balik jika suatu saat mereka diserang. Dengan kata lain, kekuatan Barat menginginkan Iran yang ompong secara militer, agar proses intervensi di masa depan bisa dilakukan dengan biaya yang sangat murah dan risiko yang minimal bagi pasukan mereka. Strategi ini sangat cerdas namun licik, karena menggunakan bahasa diplomasi dan keamanan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya adalah pelemahan pertahanan nasional sebuah bangsa yang berdaulat. Maka, ketika kita mendengar pembicaraan tentang pembatasan rudal di meja-meja perundingan internasional, kita harus melihatnya sebagai fase awal dari strategi pelengseran kedaulatan Iran. Tanpa kemampuan rudal untuk membalas serangan, Iran akan kehilangan seluruh daya tawar mereka di panggung dunia, dan kehilangan kemampuan dasar untuk melindungi wilayah mereka sendiri. Inilah yang membuat situasi saat ini begitu kritis. Iran sedang bertaruh dengan segala yang mereka miliki, untuk menjaga agar domino pertama tidak jatuh, dan tidak mengulang tragedi kemanusiaan Baghdad. Di kota Teheran, banyak analis dan rakyat jelata bertanya-tanya, mengapa Amerika Serikat begitu terobsesi dengan Timur Tengah? Padahal secara geografis mereka berada di benua yang sangat jauh. Jawabannya seringkali bermuara pada satu titik fokus utama, keamanan dan dominasi Israel di kawasan Timur Tengah secara permanen. Bagi Washington, Israel bukan sekadar sekutu politik, melainkan perpanjangan tangan kepentingan strategis mereka di jantung dunia Islam. Oleh karena itu, ancaman apapun terhadap eksistensi atau superioritas militer Israel akan langsung dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Amerika itu sendiri. Iran adalah satu-satunya negara di Timur Tengah saat ini yang secara terbuka dan berani menantang dominasi Israel, serta memiliki kemampuan militer yang cukup signifikan untuk melakukannya, dengan jaringan poros perlawanan yang tersebar luas dari Lebanon hingga ke Yaman. Iran berhasil menciptakan sebuah pengepungan strategis yang membuat Tel Aviv merasa tidak pernah aman. Inilah alasan mendasar mengapa rudal-rudal Iran harus ditekan dan dilenyapkan. Bukan karena rudal itu mengancam Washington, tapi karena rudal itu mampu menjangkau setiap jengkal wilayah Israel dengan tingkat akurasi yang mematikan. Menjaga Israel berarti harus memastikan bahwa tidak ada satupun pesaing regional yang mampu menandingi kekuatan udara atau teknologi militernya. Jika Iran dibiarkan memiliki senjata nuklir atau rudal balistik yang sangat canggih, maka doktrin superioritas militer kualitatif Israel akan runtuh seketika. Tanpa adanya superioritas itu, Israel tidak akan bisa lagi melakukan operasi militer di Lebanon atau Suriah dengan bebas, tanpa rasa takut akan balasan yang menghancurkan dari Teheran. Jadi, tekanan terhadap Iran sebenarnya adalah bentuk perisai diplomatik untuk melindungi kebebasan militer Israel. Kritik tajam terhadap posisi ini adalah bahwa Amerika Serikat seolah-olah mengorbankan seluruh stabilitas kawasan Timur Tengah demi kepentingan proteksi satu negara saja, dengan terus menekan Iran secara ekonomi dan militer. Washington sebenarnya sedang memancing sebuah reaksi yang lebih agresif, yang justru bisa memicu perang besar, yang selama ini mereka katakan ingin mereka hindari. Kebijakan maximum pressure seringkali terlihat seperti upaya sengaja untuk memojokkan Iran ke sudut ruangan, hingga mereka tidak punya pilihan lain selain melawan dengan cara yang paling destruktif. Disinilah letak ironi terbesarnya. Atas nama keamanan satu negara, seluruh dunia kini dibawa ke ambang peperangan besar, yang bisa melibatkan banyak negara adidaya lainnya. Hubungan simbiosis antara kebijakan luar negeri Amerika dan keamanan Israel
telah menjadikan Iran sebagai musuh abadi, yang harus dilemahkan secara permanen hingga tak bersisa. Tanpa memahami dinamika ini, kita hanya akan melihat permukaan dari konflik yang ada, tanpa menyadari bahwa Teheran hanyalah sebuah target antara dalam misi besar menjaga hegemoni tunggal di tanah Timur Tengah. Mari kita berani berandai-andai tentang sebuah skenario terburuk bagi dunia. Apa yang akan terjadi jika pertahanan Iran benar-benar runtuh dan Teheran jatuh ke tangan koalisi Barat? Hal pertama yang akan kita saksikan adalah hilangnya satu-satunya penyeimbang kekuatan yang selama ini menjaga Timur Tengah dari dominasi total. Tanpa kekuatan Iran, kelompok-kelompok perlawanan di kawasan akan kehilangan dukungan logistik dan finansial utama mereka, yang secara otomatis akan mematikan setiap bentuk resistensi terhadap kebijakan luar negeri Amerika dan Israel. Di kawasan tersebut, runtuhnya Iran akan membuka jalan lebar bagi apa yang sering disebut sebagai kedikdayaan Israel yang mutlak di seluruh penjuru Timur Tengah. Tanpa adanya ancaman rudal dari Iran, Israel akan memiliki tangan yang bebas untuk membentuk ulang peta politik dan wilayah sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri. Kita mungkin akan melihat aneksasi wilayah yang jauh lebih luas dan normalisasi hubungan yang dipaksakan terhadap negara-negara Arab lainnya. Ini adalah impian strategis bagi Tel Aviv, sebuah Timur Tengah yang sunyi dari suara kritis Teheran. Namun, kedikdayaan tunggal ini akan membawa konsekuensi sosiologis dan politik yang sangat dalam dan berbahaya bagi umat manusia. Tanpa adanya keseimbangan kekuatan yang sehat, potensi penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas atau negara-negara kecil dipastikan akan meningkat tajam. Kita harus ingat bahwa keseimbangan kekuasaan adalah apa yang selama ini mencegah terjadinya perang total. Jika keseimbangan itu hilang, maka stabilitas yang tercipta adalah stabilitas paksaan, yang sangat rapuh, dan bisa meledak kapan saja. Skenario ini juga berarti kontrol penuh kekuatan Barat atas seluruh nadi sumber daya energi dunia yang sangat vital. Iran memiliki cadangan gas alam yang luar biasa, dan minyak yang sangat melimpah. Jatuhnya Iran akan memastikan harga energi dunia dikendalikan sepenuhnya dari Washington dan Tel Aviv. Ini bukan lagi sekadar soal politik regional. Ini adalah soal penguasaan atas nadi ekonomi dunia, yang akan membuat negara-negara di Asia dan Eropa harus tunduk pada kemauan politik sang pemenang perang. Jika ingin bertahan, kritik tajam bagi kita sebagai masyarakat dunia adalah, apakah kita benar-benar siap hidup dalam sebuah dominasi mutlak satu kutub? Tanpa adanya oposisi yang berarti, runtuhnya Teheran mungkin akan memberikan kepuasan jangka pendek bagi kepentingan Washington. Namun, ia akan menanam benih dendam yang jauh lebih besar di hati jutaan orang. Sejarah membuktikan bahwa kedaulatan yang diruntuhkan secara paksa tidak pernah menghasilkan perdamaian abadi, melainkan hanya menghasilkan sebuah jeda singkat sebelum badai kemarahan berikutnya datang melanda. Sekarang kita sampai pada puncak dari segala kekhawatiran global. Bagaimana keruntuhan Iran bisa membangunkan raksasa-raksasa dunia lainnya, dan secara resmi memulai Perang Dunia Ketiga. Kita harus ingat bahwa Iran di tahun 2026 bukanlah Irak di masa lalu yang terisolasi tanpa teman kuat. Iran memiliki hubungan strategis yang sangat dalam dengan Rusia dan Tiongkok, melalui berbagai perjanjian militer dan ekonomi yang mengikat. Bagi Moskow, Iran adalah benteng selatan yang mencegah pengaruh NATO merayap lebih jauh ke wilayah kedaulatan mereka di Kaukasus. Jika Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan besar-besaran yang mengancam eksistensi negara Iran, Rusia dipastikan tidak akan tinggal diam dan menonton begitu saja. Kehilangan Iran bagi Rusia berarti kehilangan pengaruh total di kawasan strategis, dan membiarkan musuh-musuhnya berada tepat di depan pintu rumah mereka. Kita bisa melihat skenario di mana Rusia mengirimkan bantuan militer tercanggih, atau bahkan terlibat langsung dalam pertempuran udara, yang akan menjadi titik balik, di mana konflik regional berubah menjadi perang antara kekuatan nuklir global. Tiongkok, di sisi lain, akan melihat setiap serangan terhadap Iran sebagai serangan langsung terhadap keamanan energi nasional mereka. Jika jalur pasokan minyak dari Teluk Persia terganggu, atau jatuh ke kontrol mutlak Amerika,
Ekonomi Tiongkok yang raksasa itu dipastikan akan terancam lumpuh total. Beijing tidak akan ragu untuk membalas dengan sanksi ekonomi besar-besaran, atau penggelaran kekuatan angkatan laut mereka di jalur perdagangan utama dunia. Ketika tiga kekuatan besar dunia saling berhadapan secara militer, itulah saat di mana Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Eskalasi mengerikan ini tidak akan terbatas hanya di padang pasir Timur Tengah saja, melainkan akan merambat ke seluruh penjuru dunia. Kita akan melihat konflik siber yang melumpuhkan infrastruktur penting, perang proksi di berbagai benua, hingga risiko nyata penggunaan senjata nuklir taktis. Jika salah satu pihak merasa terpojok secara militer, runtuhnya kedaulatan Iran bukan hanya urusan masyarakat di Teheran, melainkan sebuah percikan api kecil yang akan membakar seluruh hutan peradaban modern kita, yang sudah sangat rapuh ini. Inilah puncak dari efek domino Timur Tengah yang harus kita waspadai bersama sebagai warga dunia. Ketegangan yang kita lihat hari ini bukan sekadar berita hiburan di televisi, melainkan sebuah narasi nyata yang sedang menuju titik didih paling berbahaya dalam sejarah. Jika akal sehat diplomasi kalah oleh nafsu kekuasaan, dan proteksi berlebihan terhadap satu sekutu, maka kita semua sedang berjalan menuju kegelapan. Geonusa Journal menekankan bahwa menjaga kedaulatan adalah tugas kita bersama, agar api Perang Dunia III tidak pernah tersulut oleh keserakahan manusia.